Meski keluarga kerajaan Inggris modern jauh lebih rendah hati dari pendahulunya, masih banyak hal sehari-hari yang tidak pernah mereka lakukan. Ratu Elizabeth II dibesarkan dalam lingkungan yang cukup ketat, akibatnya dia tidak pernah melakukan hal-hal yang biasa kamu lakukan setiap hari tanpa berpikir dua kali. 1. Dia tidak pernah bersekolah. Namun terlepas dari itu, Ratu Elizabeth II adalah orang yang berpendidikan tinggi. Dia memiliki pengajar pribadi bersama dengan saudara perempuannya Putri Margaret. Dan pastinya guru mereka adalah yang terbaik yang dapat disediakan negara. Selain itu, sang calon ratu tidak hanya belajar mata pelajaran umum, tapi juga hukum dan sejarah konstitusional yang penting untuk mempersiapkan perannya di masa depan. 2. Sang ratu tidak pernah bersuah foto. Yap, sayangnya protokol kerajaan tidak mengizinkan hobi umum ini. Dan meski beberapa orang pernah bersuah foto dengan latar belakang anggota keluarga kerajaan, Ratu Elizabeth sendiri tidak pernah mau bersuah foto dengan sukarela. 3. Sang ratu tidak pernah melunakkan sepatu barunya. Yap, meski dia selalu memesan sepatu dengan gaya yang sama dari perusahaan yang sama selama bertahun-tahun, sang ratu masih membutuhkan seseorang untuk membuat sepatunya nyaman terlebih dahulu. Itu masuk akal setelah kamu mengetahui dia menyukai bahan kulit paten yang bisa sangat keras ketika sepatu masih baru. Itu sebabnya seorang pelunak sepatu bertugas mengenakan kaos kaki katun semata kaki dan sepasang sepatu baru dan terus berjalan sampai kulit sepatu menjadi lembut. Aturan utama yang harus dipatuhinya adalah berjalan di atas karpet agar sol sepatu tetap seperti baru. 4. Yang Mulia tidak pernah berbelanja bahan makanan. Toko bahan makanan bukanlah sesuatu yang sering diasosiasikan dengan kerajaan. Karenanya, anggota keluarga kerajaan tidak seharusnya membeli makanan sendiri. Sebenarnya itu masuk akal. Semua minuman dan makanan ratu disiapkan oleh koki ahli. Jadi, dia tidak perlu sering mengunjungi 7-Eleven terdekatnya. Sebenarnya sang ratu pernah mengunjungi supermarket sekali. Namun, saat itu dia sedang melakukan tugas kerajaannya, bukan berbelanja. Dan para saksi mata mengatakan bahwa dia tampak agak tak sesuai saat berjalan menyusuri lorong membawa makanan. 5. Dia tidak pernah mengambil tes mengemudi. Tapi itu bukan berarti bahwa sang ratu tidak bisa menyetir. Oh, dia bisa dan suka. Bahkan dia sangat hobi mengemudi dan sering terlihat di belakang kemudi Range Rover favoritnya. Sementara untuk Sim, Yang Mulia adalah satu-satunya orang di Inggris yang tidak memerlukan dokumen untuk mengendarai mobil. Terlebih lagi, dia bahkan tidak membutuhkan plat nomor. Itu adalah bagian dari hak kerajaannya. 6. Ratu Elizabeth tidak pernah bekerja kantoran. Dan tidak ada yang akan memperdebatkan kenyataan bahwa menjadi Ratu Inggris sepanjang waktu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Akan tetapi di masa mudanya, selama masa-masa sulit, sang calon ratu bekerja sebagai sopir truk dan mekanik militer. Namun sang ratu memiliki hobi yang membantunya untuk santai. Misalnya, menghabiskan waktu bersama anjingnya atau menunggang kuda. 7. Dia tidak pernah memiliki akun media sosial. Dan tidak heran, anggota keluarga kerajaan atau mereka yang menikahi keluarga kerajaan jarang memilikinya. Contohnya, setelah menikah dengan Pangeran Harry, Meghan Markle menghapus akun Facebook, Instagram, dan Twitter pribadinya. Namun, jika kamu ingin mengetahui peristiwa besar yang terjadi dalam keluarga kerajaan, kamu dapat mengikuti akun Twitter dan Instagram resmi Istana Kensington. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak akan menemukan sang ratu di TikTok atau Snapchat. 8. Sang ratu tidak pernah berkencan. Yap, Yang Mulia cukup beruntung dapat menemukan pangeran tampannya segera. Dia bertemu Pangeran Philip ketika mereka masih anak-anak. Namun, Putri Elizabeth jatuh cinta dengan calon suaminya beberapa tahun kemudian ketika berusia 13 tahun setelah mereka bertemu di lapangan tenis. Setelah itu, mereka mulai saling menyurat dan tahun 1947, ketika Putri Elizabeth berusia 21 tahun, pasangan bahagia ini akhirnya bertunangan. 5 bulan setelahnya, mereka menikah di Westminster Abbey dengan 2.000 tamu menghadiri upacara. 9. Meskipun sang ratu terkenal akan cintanya pada anjing peliharaan Corgi dan Dorginya, dia tidak pernah mengisi makanan di mangkuk mereka. Tapi anjing-anjing itu sepertinya tidak keberatan. Ada seorang koki yang tugasnya membuat makanan mewah untuk anjing-anjing kerajaan. Makanan mereka selalu disajikan hangat dan seorang pelayan khusus mengantarkan makanan mereka setiap hari. Omong-omong, Ratu Elizabeth mendapatkan anjing Corgi pertamanya bernama Susan ketika berusia 18 tahun. Sejak itu,
dia telah memiliki lebih dari 30 ekor, banyak di antaranya adalah keturunan Susan. Sayangnya, corginya yang terakhir mati pada tahun 2018 dan sejak itu Yang Mulia belum memelihara corgi yang berketurunan murni lagi. Tapi dia masih memiliki 2 dorgi, Vulcan dan Candy, yang merupakan persilangan antara Dachshund dan corgi. 10. Dia tidak pernah ikut pemilu. Tapi bukan berarti dia tidak diizinkan memilih, tidak. Secara hukum, sang ratu dapat memberikan suaranya pada pemilihan atau referendum apapun. Yang Mulia memilih untuk tidak ikut. Masalahnya, dia harus bersikap netral terhadap politik dan dia telah mengikuti protokol kerajaan tentang hal itu sejauh ini. Menariknya, anggota keluarga kerajaan lainnya cenderung mengikuti jejak ratu dalam hal ini. Mereka dengan senang hati mendukung kegiatan amal dan terlibat dalam acara-acara filantropi, tetapi mereka memilih untuk tetap netral ketika dihadapkan dengan politik dan pemilu. 11. Ratu Elizabeth tidak pernah memiliki paspor, tapi dia bisa bepergian ke luar negeri dengan bebas. Paradoks ini masuk akal ketika kamu memikirkan fakta bahwa paspor di Inggris dikeluarkan atas nama ratu. Oleh karena itu, sang ratu sendiri tidak membutuhkannya. Jadi ketika penguasa yang paling sering bepergian dalam sejarah Inggris pergi ke luar negeri, dia tidak perlu melewati bea cukai dan imigrasi. Dia tidak perlu membuktikan identitasnya kepada petugas imigrasi atau menunjukkan dokumen perjalanan apapun. Adapun anggota keluarga kerajaan lainnya, mereka memiliki paspor dan harus menunjukkannya sewaktu bepergian ke luar negeri. 12. Sang ratu tidak pernah membuka kado di hari Natal. Setiap tahun selama musim liburan, keluarga kerajaan pergi ke Sandringham Estate di Norfolk milik sang ratu untuk merayakan Natal di sana. Tapi Yang Mulia dan keluarganya biasanya membuka hadiah mereka pada malam Natal, alih-alih hari Natal. Ayah dari Ratu Elizabeth, Raja George VI adalah orang yang memulai tradisi ini. Gosipnya, anggota keluarga kerajaan suka memberikan hadiah lelucon ke satu sama lain. Iya, itu mungkin membantu agar tidak pusing memikirkan hadiah apa yang patut diberikan kepada penguasa Inggris yang paling lama memerintah. 13. Sang ratu tidak pernah bepergian tanpa sekantong darahnya sendiri ke negara-negara di mana tidak mudah untuk mendapatkan suplai darah yang dapat diandalkan. Ternyata ini adalah kebiasaan Pangeran Philip dan Pangeran Charles juga. Dengan demikian, jika ada kebutuhan medis darurat, ratu, suaminya, dan pewaris tahta Inggris akan dapat melakukan transfusi darah. Lagi pula, mereka dapat memastikan bahwa darah yang dipakai bebas dari infeksi apapun. 14. Dia merayakan ulang tahunnya lebih dari setahun sekali. Ulang tahun asli sang ratu adalah 21 April, tapi secara resmi dirayakan pada Sabtu kedua bulan Juni. Secara historis, para raja yang berulang tahun pada bulan-bulan musim dingin akan mengubah tanggal upacara resmi mereka ke musim yang lebih hangat. Dan memiliki perayaan ulang tahun di bulan Juni berarti cuaca lebih memungkinkan untuk sebuah parade. 15. Dia tidak pernah ke pusat kebugaran bahkan di masa mudanya. Tapi Yang Mulia berusia 90-an, bagaimana dia tetap bugar? Kemungkinannya adalah cinta sang ratu terhadap hewan yang membantunya tetap aktif dan energik. Dia menghabiskan banyak waktu merawat anjing dan kudanya, ditambah dia tidak pernah terobsesi dengan makanan. Selain itu, orang-orang yang mengenal sang ratu mengatakan bahwa dia sangat disiplin dan berkat karakter ini, dia tetap sehat dan dalam kondisi fisik yang baik. Dan akhirnya sebuah bonus. Sang ratu belum pernah datang ke rumah saya. Tapi undangan itu terbuka untuk Yang Mulia kapan saja, dan jika saya diberitahu sebelumnya, saya akan menyiapkan barbeque yang lezat untuk Anda dan Philip jika dia mau. Hey, jika kamu mempelajari sesuatu yang baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman. Berikut beberapa video lain yang pasti akan kamu suka. Cukup klik video di kiri atau kanan, dan tetaplah di sisi terang kehidupan.